Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Surya Pambudi sebagai guru SMA Negeri 3 Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada mata pelajaran biologi. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang 2 Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar pada materi sistem respirasi pada manusia. Tujuannya, siswa nantinya akan dapat memanfaatkan teknologi sederhana untuk menanggulangi atau mengatasi gangguan pada sistem respirasi pada manusia secara sederhana melalui proses pembelajaran project based learning. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu yang terhormat dapat menyaksikan video berikut. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya Mas Ilham, bisa dimulai. Baik, dulu siap doa mulai. Sudah selesai, beri salam. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin tanya siapa yang hari ini tidak berangkat? Rofi. Baik. Alasannya kenapa? Belum tahu alasannya ya. Kita tahu mungkin pertemuan berikutnya menyusul surat izinnya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperhatikan lingkungan kita terlebih dahulu. Ya, coba tengok kanan kiri. Ada sampah atau tidak? Ya, supaya fresh, masa punya permainan yaitu kamu tahu yang namanya begitu. Nah, begitu coba dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu contoh berhitung ya. Kemudian kaitannya dengan materi, yaitu kita masih pada sistem pernapasan. Kamu tahu yang namanya cara bernapas. Ya, kalau kamu bernapas bagaimana? Nah, saya ingin ngajak kalian bermain, berhitung dan bernafas. Jadi kalau pada angka genap itu nanti digantikan bernafas, ya. Jadi 1 bernafas, 2, 3 bernafas, gitu ya. Coba kita praktekkan lagi ya. Ya, bernafas harusnya ya. Oke, tadi. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke. Oke, sudah konsentrasi semua? Sudah ya. Oke, sekarang yang tidak bisa atau tidak bisa konsentrasi nanti akan mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Nah, kamu tentu saja masih ingat atau pelajaran yang lalu. Nah, kaitannya dengan kegiatan atau apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Silakan dimulai. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Nah, oke. Oke, kamu masih ingat struktur sistem pernapasan? Dimulai dari apa? Kemudian ya. Oke, sip, kita kasih tepuk tangan. Siap? Sudah ingat ya kemarin ya pelajarannya ya. Nah yang lain pasti waspada ini. Oke, pada materi kita saat ini saya akan mengajarkan kalian, kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernafasan. Ya. Nah, sebelumnya kamu bisa melihat video yang akan saya tampilkan. Itu ya. Nah ini bisa jadi ya karena ada ya infeksi bisa yang bisa dipicu oleh berbagai edukasi dan lain-lain juga bisa. Polusi yang sekarang ini bisa menjadi dan bisa hamil lagi kalau kena polusi udara. Cukup ya. Ada beberapa saya tampilkan kasus kaitannya dengan insiden. Ya, kira-kira apa yang terjadi pada insiden? Bisa terjadi. Oke, silakan. Karena asma karena adanya polusi. Karena adanya polusi udara. Kemudian ada pendapat lain. Silakan. Karena tidaknya di kota-kota besar seperti Jakarta yang bisa menyebabkan polusi udara dari asap-asap mobil atau pabrik. Oh iya. Karena insiden termasuk penduduk yang tinggal di kota besar yang di situ notabene banyak sekali perusahaan, pabrik, kemudian banyak sekali memakai kendaraan. Ya. Kemudian ada pendapat lain. Apakah insiden bisa disembuhkan dengan keadaan seperti itu? Masih tetap keadaan seperti itu? Bisa. Latar belakangnya apa sebetulnya insiden kok sampai menderita penyakit asma? Tadi sudah dijelaskan sama dokter kayaknya ya. Adanya infeksi. Karena adanya infeksi pada saluran pernafasan. Penyebab infeksinya apa sebenarnya? Polusi udara, partikel. Jadi kalau kita lihat asap yang hitam seperti itu, ketika diperbesar menggunakan mikroskop, maka akan terlihat partikel-partikel yang besar yang justru nanti akan mengganggu saluran pernafasan kita. Nah, kira-kira kalau kesehatan kalian ditukar dengan keuntungan, misalkan dipermudah naik motor kan dipermudah, kemudian banyak pabrik, banyak pekerjaan kan itu. Kira-kira kalau kesehatanmu ditukar dengan itu bagaimana untuk? Saya tunjuk jari menjelaskan pendapatnya. Silakan, Nova. Tidak setuju, kenapa? Kesehatan.
Karena kesehatan, kalau kita lihat studi kasus di depan, kesehatan itu ternyata lebih penting dari apa. Kita nanti akan membahas tentang gangguan sistem pernapasan. Tujuannya supaya kalian tahu apa sih gangguan sistem pernapasan, apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara menghindari gangguan pada sistem pernapasan. Kemarin kita sudah membentuk kelompok ya, sudah diskusi ya. Nah, silakan kalian bisa berkelompok kembali. Saya beri waktu beberapa menit, mungkin 1 menit untuk berkelompok dengan LKPD sesuai jumlah kelompok. Nah, boleh yang sudah mendapatkan silakan baca-baca sama. Pada LKPD yang sudah kalian terima yang akan kalian diskusikan itu ada beberapa gambar serta ada beberapa pertanyaan ya. Gambar-gambar tersebut mendukung dengan penayangan video yang ada di depan sebelumnya. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran, kemudian dampaknya secara langsung. Artinya kalian nanti akan mengkaitkan antara bahan pencemar atau sumber-sumber pencemaran dengan penyakit-penyakit yang diderita pada sistem saluran pernapasan, gangguan sistem pernapasan gitu ya. Kemudian ya yang keempat sama, yaitu resiko yang akan dialami jika terpapar polutan udara. Kemudian yang kelima, saya minta kalian nanti akan menyusun proyek membuat produk berupa alat sederhana untuk mencegah dampak polutan atau sumber pencemaran terhadap gangguan atau terhadap adanya gangguan pada sistem pernapasan. Baik, waktunya cukup ya, waktunya sudah cukup. Kira-kira kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Velus, gas, silakan. Berarti kan untuk semuanya, kalau ada yang presentasi, berarti kita harus oke ya. Kalau ada yang penasaran, kalian harus siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alveolus akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai sistem respirasi. Anggota dari kelompok kami ialah saya, Gilang Masjid Rahmawan, Saya Cahyo Tomo dan kasus. Apakah di lingkungan tempat tinggal kalian masih terdapat sumber polusi udara? Ya, di lingkungan kami masih terdapat sumber polusi udara. Kalau ada apa saja yang menjadi sumber pencemaran udara? Sumber pencemaran udara di lingkungan kami yaitu: 1. Adanya pabrik industri, batu bakaran
3. Pembakaran limbah pertanian dan juga sampah rumah tangga. 4. Limbah peternakan. 5. Asap kendaraan. 6. Asap rokok. Dan 7. Penggunaan gas air mata pada ketika terjadi kerusuhan. Ya, bagaimana dampak secara langsung yang dapat kalian rasakan akibat adanya penyebaran udara? Dampak yang dapat dirasakan secara langsung adalah 1. Batuk-batuk dan juga radang dan juga sakit mata. 4. Apa resiko yang akan dialami jika terpapar polutan udara secara terus-menerus? Apabila terpapar polutan udara secara terus-menerus, maka akan mengalami 1. Infeksi pada saluran pernapasan dan 2. Terkena penyakit pada saluran pernapasan. Yang kelima adalah bagaimana usaha mencegah atau mengatasi gangguan pernapasan akibat pencemaran udara. Yang akan kami lakukan adalah membuat sebuah produk yang berfungsi untuk menyaring udara dan menghindari terkena infeksi pada saluran pernapasan kami. Apa yang menjadi gagasan Anda terkait produk yang dipilih? Karena dengan banyaknya polusi di lingkungan sekitar, kita memberi kami inspirasi untuk menciptakan produk ini. Kalau dari brand apa yang saja yang dibutuhkan untuk membuat air purifier, kita membutuhkan 1 botol bekas aqua 2 biji, 2 sekitar 2 sampai 3 meter, 3 air secukupnya, air itu harus bersih ya, 4 air galon, 5 1 lem tembak, 6 listrik, energi listrik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Apakah ada teman-teman? Silakan istimewa bisa. Apakah kalian yakin alat penyaring udara tersebut bisa mengatasi gangguan pernapasan? Saya akan menjawab pertanyaan dari istimewa Isa. Untuk alat yang kami ciptakan, jujur itu hanya untuk mencegah dan bersifat sementara, bukan permanen. Karena apabila digunakan secara permanen, maka alat tersebut akan berbalik ke penyakit sistem pernapasan kita sendiri. Ya, jawaban dari apa? Karena filternya air tadi ya, jadi agak bahaya juga kalau kita menggunakan filter air secara terus-menerus, itu ya. Airnya yang bahaya. Kalau alveolus buat apa? Oh, filter pernapasan, ya seperti yang kemarin saya contohkan. Kemudian ini kelompok apa? Rakea buat apa? Rencananya kemarin menyaring udara. Oke. Kemudian pojok belakang buat apa? Menyaring udara dari air. Kemudian ini buat apa? Oh, simple air filter. Dari udara sederhana. Sekarang ini air filter. Wah, luar biasa. Ini kayak transformer ini ya. Bisa buka tutup. Nah. Oke, bagus. Silakan kalian selesaikan. Misalkan ada yang belum finishing, silakan diselesaikan. Bagaimana ini? Ada pertanyaan tadi ya? Apa coba?
Kesimpulan ini diambil dari setelah kamu uji coba, kemudian kamu bagaimana keyakinan kamu itu dan malah itu bersih, terutama pada menghindari atau mengatasi gangguan sistem pernafasan, itu ya sehingga apa yang kamu buat itu setidaknya ada efektivitasnya. Yang masalahnya nanti efektivitas masalah sudah akan saya ya. Kelompok siapa dulu yang siap untuk maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Domiolus akan meneruskan hasil presentasi kemarin. Kendala dalam pembuatan produk. Pertama, ketika uji coba pembuatan bersama memakai driftline. Nah, filter gagal karena driftline tersebut terlalu keras dan gagal. Dua, uji coba kedua pembuatan helikopter memakai kardus dan ketika pembuatan berlangsung terdapat sedikit kendala, misalnya ketika pemasangan kipas tersebut lepas dari kerangka kardus tersebut. Ketika semua sudah jadi, advisor seperti dibutuh ada bagian yang kurang simetris. Alternatif solusi terhadap kendala: meluruskan bagian kardus yang kurang simetris agar tentu dengan rapat dan udara yang masuk filter tidak keluar. Oke, saya akan mempraktekkan cara kerja dan pemakaiannya. Cara kerjanya cukup mudah, cukup menghidupkan kipas tersebut. Jangan hidupkan kipasnya teman-teman. Guys, ya kan guys. Kipas menghadap ke dalam anginnya. Dan cara pembuatannya cukup siapkan gardus, masker 1, kipas angin mini, dan lem, lalu korek untuk membakar tersebut. Pembuatannya buat kardus berbentuk kotak dan pasang kotak tersebut menyerupai box. Masukkan kipas tersebut ke box tersebut di bagian belakang, beri lubang untuk mencelah udara yang bisa masuk. Setelah itu depan dari lubang tersebut dibuat kotak ya, biar bisa udara yang bersih terfilter bisa keluar melalui masker. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Alat yang kami buat guna untuk membersihkan udara di satu ruangan dan kami harap udara di sekitar bisa semakin membaik walaupun hanya satu ruangan dan penyakit tentang gangguan pernapasan bisa menurun. Oke. Dari demonstrasi alat dari teman kalian, ini kelompok apa tadi? Domiolus. Kita kasih tepuk tangan ya, luar biasa ya. Dari alat yang dibuat seperti ini ada pertanyaan demonstrasinya. Silakan Mas Tri. Itu cara pemakaiannya gimana ya Mas Iqbal? Cukup mudah Mas Tri. Untuk menyalakan kipasnya dan tutup box ini dan taruh ke suatu ruangan, satu ruangan saja. Itu pakai kipas chest ya? Ya, Chest itu ya? pasti ya. Setiap dari kipas Ya, bisa tersaring pakai masker tersebut. Ini saya akan mereview, akan menjelaskan. Sering sekali kita berinteraksi dengan perokok, ya. Bahkan kita kadang digoda untuk mencobanya, yang putra biasanya. Dan kamu bisa melihat efek atau resiko
mungkin Mas Yadi bisa memperhatikan. Kemudian gangguan sistem pernafasan apa saja? Tadi bisa kalian katakan ada batuk kalau sampai berdarah bisa disebabkan TBC bisa. Kemudian kalau ada radang, ya bisa penyakit difteri, gejala awalnya radang atau yang lainnya, berkakak, ya. Kemudian atau ada radang dengan radang panik, ya. Nah, penyebabnya seperti ini. Kemudian nih penyakit pulmonari obstruksis pneumonia ini disebabkan oleh partikel-partikel yang terhirup. Polusi atau pencemaran udara yang kalian rasakan itu menyebabkan memperparah, ya. Justru akan memperparah keadaan gangguan pada sistem pernafasan. Itu kenapa kita harus menghindari dan mencegah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi mana Pak? Kalau merokok sama yang memilih asapnya? Lebih bahaya mana rokok sama rokok pasif sama rokok aktif? Ya, kan dua-duanya berbahaya. Tetapi lebih baik kita bisa menghindari merokok atau mengingatkan kalau dengan keluarga kita, ya, dengan menjelaskan resiko-resikonya langsung. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, alat yang kalian buat itu hanya untuk menghindari gangguan pernafasan. Tapi itu sebenarnya sangat diperlukan karena di tempat sekitar kalian, di rumah, di kamar, ya, yang sebagian besar waktu kalian menghabiskan waktu di situ, itu tentu saja banyak polutan. Di rumah misalkan, di rumah di depan rumah ada kendaraan lalu lalang, kemudian di dekat situ mungkin ada orang yang membakar sampah atau apa, kemudian debu masuk, ya, partikel-partikel dari partikel polutan masuk. Dan dengan alat tersebut itu kalian bisa mengurangi pencemaran udara yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Nah, saya akan menjelaskan ada beberapa alat lain. Nah, ini teknologi kaitannya dengan teknologi pada sistem pernafasan. Ya, kalian menghasilkan produk untuk mengurangi atau menghindari gangguan sistem pernafasan. Sedangkan teknologi yang ada di depan ini adalah sistem yang digunakan untuk mengobati atau mengatasi gangguan pernafasan. Ya, ada 3, yaitu tracheostomy, yaitu prosedur bedah yang dilakukan dengan membuat lubang di saluran udara, tepatnya pada trakea, dengan memasukkan tabung yang dapat membantu pasien yang kesulitan bernapas. Nah, atau mengalami penurunan kadar oksigen. Nah, ini pada pasien yang mengalami kegagalan sistem pernafasan, maka bisa digunakan, bisa diterapkan sistem tracheostomy melalui bedah. Ya, tentu saja jangan sampai terjadi seperti ini, ya. Ya. Walaupun ada sistem untuk mengatasi, tapi tentu saja ada rasa sakit. Nah, kemudian yang kedua, terapi oksigen hiperbarik. Ada suatu cara pengobatan di mana peserta terapis bernafas dengan menghirup oksigen murni. Nah, ini hampir sama dengan yang kalian terapkan pakai filter itu, ya. Kemudian ada water seal drainase. Ya, ini digunakan untuk mengalirkan drainase udara melalui pleura ke paru-paru. Itu, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang alat atau teknologi sistem pernafasan yang kalian buat ataupun yang saya jelaskan di sini. Silakan Mas Nova. Apa teknologi yang tracheostomy? Ya. Itu maksudnya gimana ya Pak? Oke, itu nanti akan memasukkan tabung Mas pada trakea. Iya, karena digunakan dia pada proses sehingga apa namanya? Nah, itu gambarnya ada, ya. Sini, ya. Ya. Itu
kepada penyempitan trachea untuk menangani seperti itu. Ya, tentu saja tidak nyaman. Tujuannya apa saya menjelaskan ini? Kamu lihat seperti ini, resikonya kalau kita punya sistem gangguan sistem pernapasan, kita supaya bisa menghindari terutama penggunaan rokok yang selalu berada di sekitar kita. Itu ya, mengurangi emisi kendaraan sehingga tidak sampai mengalami seperti ini, kita dan keluarga kita tidak mengalami hal-hal semacam. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, luar biasa atensi kalian, pasti siapa sekalian pada pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita tepuk tangan bersama. Semoga bermanfaat pada teman pada pagi ini pada siang ini. Kemudian nanti ada soal-soal yang akan saya kirimkan melalui Google Form, silahkan dikerjakan pada waktu luang ya, post test. Saya Iris, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.